Sebelum masuk ke videonya, buat yang baru mampir di channel ini atau yang mampir lagi ke channel ini, gue ucapkan selamat datang atau selamat datang kembali di Modal Nekat Channel. Dan seperti biasa, gue mau share sekaligus titip konten di channel ini. So, ini dia, silahkan disimak videonya. Ya, update lagi teman-teman. Nuvo Lele, progresan modal nekat. Nah, sebelum update ke si Lele, ya, ini teman gue lagi detailing juga. Ada satu unit motor spesi. Ini motor ini mau dibersihin sama ya, luar dalamnya. Ini temen gue baru beli juga dia, baru dapat motor ini. Tapi kondisinya ini parah banget untuk bagian dalemannya ini, terutama kebersihannya ya. Kalau untuk unitnya sendiri sih motornya ini cukup lumayan masih lengkap lah ya, lengkap, bodi masih presisi semua. Ini spesi keluaran tahun 2013. Dapat dengan kondisi surat-surat lengkap. Pajak kemarin itu mati 2 tahun deh, cing ya, 2 tahun. Tapi udah diperpanjang, kemarin udah diurus, BPKB juga ada lengkap ya. Nah, sekarang motornya ini lagi dibersihin semuanya, dibongkar-bongkar. Nanti luar dalamnya juga dicuci ya, samalah, di detailing juga. Nah, sekarang ya kita lanjut ke sini. Ke si Lele ini ya. Bagian CVT ini baru di servis juga atau diganti yang perlu diganti kemarin tuh spare partnya. Nah, ini kondisi CVT yang sekarang. Untuk ini fan belt baru ya, karena memang ini diganti juga. Terus ini mangkoknya, kalau mangkok dari bawaan owner sebelumnya memang kayak gini, pakai merek Kawahara Racing yang udah ada bolong-bolongannya di bagian pinggirannya ini. Terus juga yang lain-lainnya yang gue ganti ini nih ya. Kanvas gandanya gue ganti ya, ini memang bawaan sebelumnya udah mulai tipis, terus juga udah digerinda-gerinda kayak gini. Akhirnya gue ganti aja sekalian. Roller juga nih udah pada peang ya. Gue ganti semuanya. Bagian kipas puli depan ini juga diganti karena ini udah mulai apa, di bagian sininya tuh udah jeglong gitu ya, apa, bergelombang. Ini kalau diraba begini berasa banget bergelombangnya. Terus yang ini juga diganti tutup rumah rollernya karena bagian ini nih mulai kegerus. Jadi kalau nggak buru-buru diganti ini ke roller yang bikin cepet peang ya, ini juga berpengaruh bagian ini. Makanya sekalian aja kemarin gue ganti. Terus rumah rollernya ini yang lama ikut diganti juga karena sama di bagian sini udah mulai bergelombang. Jadi itu untuk bagian CVT yang gue update, yang gue ganti. Selebihnya yang lain untuk versi CVT, dudukan kanvas ganda, karet damper, terus slide-nya bagian puli belakang itu yang lama masih layak, jadi belum gue ganti. Oke, yang pertama itu untuk bagian CVT yang gue update di motor Nuvo Lele ini. Terus berikutnya ini nih, standar samping. Di sini standar sampingnya ini sekalian dipasang kemarin itu. Ini gue apa ya, update sedikit, upgrade ya, apa ya, upgrade, modifikasi ya, modifikasi sedikit. Ini jadi pakai kepunyaan Honda Beat, semuanya satu set. Ini mulai dari standar sampingnya, terus di sini juga gue pakai switch standar sampingnya juga. Jadi ya hampir sama kayak Beat juga ini tuh. Kalau standar samping turun, mesin dalam keadaan nyala, saat standar diturunin itu nanti mesinnya akan mati. Nah, jadi untuk
pasang kayak gini, yang diperluin itu yang pertama standar sampingnya udah pasti ya. Berikut juga dengan pernya, terus switchnya baut untuk kedudukan standar sampingnya dan bagian baut atasnya juga. Nah itu bagian-bagian yang diperluin untuk masang side stand switch di motor Nuvo ini. Nah untuk cara pemasangannya, jadi ada sedikit modifikasi juga pastinya ya, nggak PNP. Nah ini untuk bagian dudukan per standar yang lama, gue pakai untuk dudukan saklarnya, saklar side stand switch ini ya. Nah sedangkan untuk dudukan pernya ini jadi pakai dudukan baru ya. Ini gue bikin dari baut ukuran drat 10 ya, baut L kayak gini nih, panjangnya nih sekitar kurang lebih 10 sentian. Nah jadi untuk cara pasangnya, ini dudukan standar sampingnya ini bawaannya kan udah ada lubangnya, tapi untuk baut standar samping bit ini bagian bosnya itu dia lebih lebar, jadi bolongan di dudukan standar itu juga harus diperlebar dengan cara dibor dengan mata bor ukuran 12 mili ya. Setelah dibor dan udah dipastikan bagian bautnya itu masuk ya, baru tinggal pasang bagian standar sampingnya, dipasin dulu ya, udah bener-bener pas. Nah setelah itu lanjut ke bagian untuk bikin dudukan per yang ini. Nah, yang ini tuh jadi gue pakai mata bor ukuran 6 mili terus disenai dengan mata tap 6 mili juga. Harusnya sih gue itu mata bornya tuh di bawah 6 mili ya, 5,5 gitu. Tapi gue nggak ada, adanya cuman 6 mili, ya udah gue pakai aja yang ada. Tapi setelah itu ditap lagi pakai mata senai ukuran M6 nah, sampai bisa dipasang baut yang tadi ini ya, baut yang kayak gini. Nah ini untuk dudukan per barunya. Seperti itu untuk cara pemasangan standar samping ini. Nah ini ya, jalur kabelnya nih ke sini nih. Nah ini soketnya udah gue ganti tapi ya. Kalau bawaannya kan dia pakai soket 3 pin ya. Kalau soket sih nggak masalah. Mau pakai yang lama juga nggak masalah. Ya, kalau mau diganti juga. Kayak gue ini kayak gini diganti karena kebenaran ada aja. Soket kayak gini biar maksudnya lebih ringkes. Pakai dengan yang soket dua pin seperti ini ya. Ini untuk keluaran kabelnya ke sini ya, dua ini nih, kabel ini keluaran dari standar samping tadi ya. Nah di sini ada kabel pulser ada 2 nih. Ini dari soketnya nih sebelumnya. Nah ini yang gue keluarin yang warna merah. Di sini kan ada 2 warna, putih strip biru dan putih strip merah. Nah yang gue keluarin ini putih strip merah. Ini dikeluarin dari soketnya jadi nggak dipotong ya, kayak gini. Nah, ini dari tadi saklar standar itu bolak-balik bebas kemana aja ya, disambung. Yang satu sebelah sini ya, satu lagi ini masuk ke arah yang sini ya. Kalaupun terbalik nggak masalah ya, ini ke sini ini ke sini. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman, simple, gampang pemasangannya, jalur kabelnya nggak ribet ya. Penyesuaian hanya di bagian dudukan standar sampingnya aja. Oke sekarang saatnya kita tes untuk fungsi standar samping ini. Ini standarnya gue naikin dulu ya. Nyalain motornya. Nah, ini normal ya. Sekarang gue coba turunin. Mesinnya mati ya. Nah, tapi ini berbeda dengan di motor Honda atau Yamaha yang modern yang sekarang ya, yang udah ada side stand switch-nya. Kalau udah turun kayak gini, dipencet-pencet tombol starter sambil remnya ditarik ya. Ya maksudnya coba nyalain lagi starter tangan, itu nggak ada suara sama sekali. Kalau di motor Honda atau Matic Yamaha yang sekarang-sekarang ya. Tapi kalau ini masih ada suaranya nih, suara dinamo.
Tapi ini mesin nggak bakal bisa nyala selama ini standarnya masih turun. Nah, tapi kalau ini dinaikin, baru ini normal ya. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Ya, ini kenapa suara starternya masih ada suara dinamo, karena ini kan gua ngambil dari pengapian ya, dari pulser. Ini yang diputus. Makanya kalau saat standar itu turun, yang putus kan bagian pengapian. Jadi ada suara dinamo saat di starter lagi, tapi mesin nggak bakalan bisa nyala karena pengapiannya putus. Ini karena pengapian di motor ini kan masih AC ya, pengapian motor lama, ya, bukan DC atau semi DC. Ini bagian coilnya aja ini masih pakai yang satu kabel. Nah, kalau yang udah DC atau semi DC itu kan biasanya di sini pengapiannya juga udah dua ya, ininya tuh bagian coil. Nah, bisa ngambil dari bagian coil yang satu lagi. Ini pengapian, satu lagi itu bagian masaknya. Nah, kalau ini nggak bisa, mau diambil dari coil juga bakalan sama aja, ngambil dari pusher gitu. Nah, gue daripada ribet-ribet, yang gampang aja gue ambil dari bagian ini, bagian pusher. Jadi kayak gitu teman-teman. Tapi intinya fungsinya ya seperti itulah ya, untuk matiin mesin saat standar 1 diturunin. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk share progres Nuvo Lele modal nekat kali ini. Untuk progres perkembangan berikutnya akan gue share di video berikutnya. Untuk video kali ini gue cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadikan referensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.